Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rustin Oktaviani Putri, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari video yang kemarin, yaitu tentang belajar pembelajaran. Kali ini kita akan masuk ke bagian komponen-komponen pembelajaran. Nah, di bagian pertama kita akan membahas tentang pengertian komponen pembelajaran. Menurut KBBI, komponen pembelajaran adalah usaha atau cara yang digunakan untuk memperoleh ilmu. Sedangkan menurut para ahli seperti Omar Hamalik, yang dimaksud dengan komponen pembelajaran adalah unsur-unsur atau peralatan yang saling melengkapi dan mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran atau instruksional material adalah pengetahuan, belajar dan pembelajaran, teori dan implementasi, keterampilan dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Menurut National Center for Vocational Education Research (TLD), ada 3 pengertian materi pembelajaran, yaitu yang pertama merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk perencanaan dan penilaian implementasi pembelajaran. Yang kedua, segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang ketiga, ada seperangkat substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis menampilkan sosok yang utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang tujuan komponen pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran yang mencapai perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Tujuan tersebut dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang spesifik. Ada pula manfaat dari tujuan-tujuan tersebut, yaitu yang pertama, memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Yang kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga, membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media. Yang keempat, memudahkan guru untuk mengadakan penilaian dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Dalam pendekatan masalah khusus dalam pembelajaran atau sering dikenal dengan istilah SME, mendeskripsikan bahwa pendekatan ini akan menciptakan pembelajaran yang spesifik sesuai dengan bidangnya. Pendekatan ini lebih mempertimbangkan apa yang harus dipelajari tentang materi tersebut. Yang ketiga, kita akan membahas tentang metode pembelajaran. Yang pertama ada pengertian metode pembelajaran. Metode menurut D. Jamaluddin dan Abdullah Ali dalam Kapital Sekta Pendidikan Islam tahun 1999 berasal dari kata meta, berarti melalui, dan hodos juga berarti jalan. Jadi, metode adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Depak RI dalam buku Metodologi Pendidikan Agama Islam tahun 2001, metodologi atau metode berarti cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Menurut WJS Powerwadar meminta dalam kasus Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1999, metode adalah cara yang teratur dan terpikir dengan baik untuk mencapai suatu maksud. Berdasar definisi di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa metode merupakan jalan atau cara yang ditempuh seseorang untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, yang keempat, kita akan membahas tentang menurut pengemuka Nana Sujana dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar yang diterbitkan tahun 1989 pada halaman 78 hingga 86. Terdapat bermacam-macam metode dalam pembelajaran, yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode resitasi, metode kerja kelompok, metode demonstrasi dan eksperimen, metode sosiodrama atau yang sering disebut role playing, metode problem solving, metode sistem regu atau team teaching, metode latihan atau drill, metode karya wisata atau field trip, metode survei masyarakat, dan metode stimulasi. Yang keempat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran siswa atau peserta didik. Yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai, dan faktor-faktor materi pembelajaran, situasi pembelajaran, fasilitas pembelajaran, faktor alokasi waktu pembelajaran, dan juga guru. Jadi itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.